Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. PSI sekarang muncul ya terkait dengan banjir yang ada di DKI Jakarta, begitu kan? Begitu sombongnya si PSI dulu menggonggong terus ketika Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang karma Anies Baswedan sudah mau mulai. Ini bahkan di Jakarta tak lagi dipimpin Anies. Kritik PSI soal banjir jadi melunak. Wow, ada apa begitu kan? Ya, inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu. Dulu ya menggonggong, setiap hari ada gonggongan PSI di situ begitu, mengkritik Anies Baswedan, dan ternyata sekarang terbukti karma Anies Baswedan bagi PSI sudah ada di depan mata kita sendiri, yaitu banjir jadi melunak. Ya, kemana PSI hari ini? Kemana para cebong dan buzzer hari ini? Kok tidak keluar-keluar begitu kan ya? Atau jangan-jangan malu? Atau jangan-jangan si Heru ya ingin melakukan sumur resapan karya Anies Baswedan? Dulu dibela habis-habisan, para cebong dan buzzer PSI dan sebagainya membela habis-habisan, mengkritik habis-habisan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan terkait sumur resapan. Dan sekarang oleh si Heru akan dilanjutkan dan membuat sumur resapan. Mau ditaruh mana muka kalian begitu kan, begitu logika kita begitu ya. Walaupun malu nggak apa-apa, saya apresiasi itu kan sebagai langkah bahwa karya Anies Baswedan bisa dilanjutkan oleh Seheru. Walaupun karma Anies kepada Anies Baswedan yang menggonggong terus waktu itu ya menjadi tamparan keras kepada mereka. Walaupun malu nggak apa-apa berkomentar, saya apresiasi itu. Ini kita anak bangsa, membangun bangsa bersama-sama begitu kan. Kan seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Komentar-komentarnya ya. Ini saya bacakan dulu komentar-komentar netizennya. Jakarta tak lagi dipimpin Anies, kritik PSI soal banjir jadi melunak. Ada apa ya ini? Kumpulan anak muda yang diselimuti kebencian, semoga partai segera bubar. Wow, itu sudah ada berspekulasi seperti itu begitu kan. Kenapa PSI dulu mengkritik Anies Baswedan terus ya? Wallahualam, apakah itu ada rasa kebencian atau sedih ya karena kekalahan di 2017 terhadap Ahok begitu kan ya? GP baru didukung PSI ya. Partai 0, wadaw, pendukungnya seneng. Nauzubillah sampai jungkir balik ini. Bukan melunak, tapi kritikannya terbukti sekarang hanya lawakan dan banyolan yang dungu. Jadi bukan kritik. Tapi kalau kritik harusnya saat Anies tidak menjabat lagi, lebih baik dong, malah tenggelam sampai 1,8 meter. Apa enggak dungu? Sumur resapan sekarang malah terbukti ampuh dan malah dilanjutkan. Ya, apresiasi sekali kepada Pak Heru begitu kan. Walaupun dia malu ya dikritik habis-habisan oleh para cebong dan buzzer begitu, ya enggak apa-apa, lanjutkan aja begitu kan. Inilah karya anak bangsa Anies Baswedan. PSI itu cuma dibuat untuk rivalitaskan Anies ya. Sekiranya Anies mundur dari politik tanah air, dipastikan PSI juga mundur juga karena tidak punya isu politik untuk dijual. Betul begitu kan. Kalau tidak memainkan isu agama, kritik keras kepada Anies Baswedan. Di mana letak logikanya? Pakai logika lah kalau di partai PSI kan begitu logikanya begitu. Partai serudu ini karena mereka hanya kumpulan bebas ya. Nggak ada lagi bukan melunak ini. Memang sudah ditebak isi otak mereka karena pada akhirnya benci bukan kinerja. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan ya. PSI dulu sok-sokan menggonggong Anies Baswedan terus ya, setiap hari setiap malam begitu. Tapi akhirnya kena karma sendiri sekarang. Ada apa begitu kan. Itulah karma Anies Baswedan. Kritik Heru nggak gajian sih ya. Kesempatan cebong bermain air semakin luas dan lama. Rendam terus biar fresh otaknya. Itulah otak cebong kebalik dengan hari ini begitu. Bahkan di hashtag, di tweet begitu kan ya. PSI ya, Partai Songong Indonesia ini banyak sekali yang mengkritik mereka. Apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Kita harus hargai satu sama lain. Jangan ada rasa kebencian begitu kan. Kritik boleh tapi jangan ada rasa kebencian. Ya seperti para buzzer dan cebong itu begitu. Tetapi mari kita baca seperti ini.
Ini ya komentar dari PSI ya. Jakarta tak lagi dipimpin Anies, kritik PSI soal banjir jadi melunak. Wow, dikutip dari Gelora ya. Selama 5 tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia dikenal sangat rajin mengkritik penanganan banjir di ibu kota. Namun saat ini ya sikap yang berbeda 180 derajat ditunjukkan PSI saat Pemprov DKI dipimpin oleh PJ Heru. Bahkan ya terlihat saat banjir merendam ibu kota selama 2 hari terakhir, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Justin Andrian Utayana justru menyalahkan tata ruang. Wow, kok menyalahkan sekarang begitu? Ada apa begitu? Tidak punya bahan lagi untuk bersaing secara akal dan pikiran secara rasional. Ya bisa saja begitu. Hampir ya seluruh permasalahan yang ada di Jakarta termasuk banjir, macet, timbunan sampah, ruang terbuka hijau, air bersih dan sebagainya disebabkan oleh tata ruang buruk yang telah diwariskan sekian lama. Wow. Ternyata sudah mengklaim bahwa kinerja Anies Baswedan buruk begitu kan ya. Kasihan banget ya, pemikiran kayak itu ya kebalik begitu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, genangan banjir terjadi 5 ruas jalan ya 104 RT. Adapun wilayah paling parah adalah di Jakarta Timur sebanyak 57 RT, bahkan di kawasan pemukiman Kampung Melayu Bidara Cina, banjir mencapai ketinggian 1 meter. Bahkan penataan pemukiman lanjut anggota Komisi D DPRD DKI ini ya harus dilakukan agar lebih berintegrasi dengan jaringan jalan, transportasi umum serta utilitas seperti jaringan air dan listrik. Hal itu dinilai sangat penting untuk menciptakan pemukiman yang manusiawi dan berkecukupan fasilitas. Lah, di mana letak logikanya di era Ahok, di era Pak Jokowi begitu kan ya? Ya, kenapa sekarang kok menyalahkan Anies? Padahal Anies Baswedan tidak memimpin di DKI Jakarta, kok menyalahkan Anies? Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, tidak pernah menyalahkan Ahok terkait dengan banjir, tidak menyalahkan Pak Jokowi terkait dengan banjir, kok sekarang menyalahkan Anies Baswedan? Di mana letak logikanya begitu kan ya? Bukankah Anda sudah berada di DPRD DKI, ya seharusnya tugas Anda juga begitu kan ya. Ini kok kritikan seolah-olah Anies Baswedan gagal begitu. Ada apa? Di mana letak logikanya begitu? Justin menambahkan dengan penataan tersebut daerah ya air dapat berlebur melalui program normalisasi sungai. Serapan tanah juga dapat ditingkatkan dengan ruang terbuka hijau serta pembangunan jaringan tampung air atau mikro di drainase. Ya, drainase kan juga sumur resapan begitu kan ya, untuk mengalir air dari pemukiman ke sungai utama. Bahkan ya selama ini banyak yang pemukiman yang seringkali tergenang karena jaringan pembuangannya ke sungai utama terhambat atau bahkan tertutup sehingga genangan air terkurang tanpa dapat dialirkan. Sementara daya resap tanah sangat terbatas sehingga terjadi genangan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat surut. Bahkan selain itu, Justin menilai ada banyak pemukiman padat yang kontur tanahnya adalah cengkungan membuat air tidak dapat dialirkan. Sementara ketika akan dibuat rumah pompa tidak tersedia lahan yang cukup akibat padatnya pemukiman. Hal ini adalah bukti nyata bahwa tata ruang kita sangat buruk sehingga harus dibenahi. Oleh karena itu ya penataan pemukiman juga harus menjadi prioritas pembenahan bila mana kita ingin melindungi warga Jakarta dari musibah yang akan terus mengintai. Bukankah ini adalah tugas diri Anda sendiri begitu kan ya? Lantas bagaimana PSI hanya kuar-kuar begitu kan? Tidak ada solusi sama sekali. Di mana letak logikanya? Berikan solusi dong begitu kan ya? Tidak hanya kuar-kuar menyalahkan Anies Baswedan, kan begitu letak logikanya begitu ya. Ya seharusnya pada hakikatnya para buzzer dan cebong mingkem hari ini. Bahkan PSI agak melunak terkait komentar banjir hari ini begitu. Jangan sombong begitu kan ya. Dari kemarin mengatakan Heru bekerja 2 bulan setara dengan bekerjanya Anies Baswedan 5 tahun. Di mana letak logikanya begitu? Jangan sombong. Inilah karma Anies Baswedan. Menurut saya pribadi langkah ini ya sebenarnya kita harus apresiasi juga ketika Pak Heru mengatakan bahwa sumur resapan menjadi alternatif begitu kan? Seolah-olah karya Anies ya bisa dilanjutkan dan saya apresiasi itu begitu.
Walaupun para cebong dan buzzer dulu mengkritik sumur resapan ya, sampai malu sendiri sekarang. Ya nggak apa-apa, malu nggak apa-apa, karena inilah bangsa kita begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.